กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Video part 6b Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemaung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Ketidaksucian Abrahmacharya _4. Kesucian wanita. Pada masa Buddha Kassapa, terdapat seorang raja bernama Kiki yang melayani kebutuhan materi Sang Buddha. Ia memiliki 7 putri bernama Samani, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudaika, Dhamma, Sudhamma, dan Sanghadaika. Nama-nama ini menunjukkan penghormatan tinggi sang raja terhadap ajaran Buddha. Memang ketujuh putri ini sangat memuja Dhamma. Mereka ingin bergabung dalam sangga dan meminta izin dari ayah mereka. Raja tidak menyetujuinya. Dan bukannya menikah, mereka malah mempraktekkan kehidupan suci selama 20.000 tahun. Sebagai putri-putri raja, mereka tumbuh dalam perawatan istimewa dari para pelayan kerajaan. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan makanan, pakaian, dan sebagainya. Karena tidak menikah, mereka menjalani kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Mereka melewatkan waktu mereka melayani kebutuhan materi Sang Buddha. Walaupun hidup selama 20.000 tahun, mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah berpikir untuk menikah. Melainkan mempraktekkan kehidupan selibat dengan bahagia. Karena moralitasnya, mereka menikmati kebahagiaan surgawi dalam banyak kehidupan. Ketika terlahir kembali di alam manusia, mereka hidup dalam kekayaan berlimpah. Akhirnya pada masa Buddha Gotama, mereka mengalami pengalaman yang mencerahkan. Di antara 7 putri tersebut, Samani yang tertua menjadi arahan dan menjadi satu di antara siswi utama Sang Buddha Gotama. Kisah Khema. Khema adalah permaisuri Bimbisara, Raja Magadha. Ketika Sang Buddha datang ke kota Rajagaha, disertai dengan 1.000 arahan, mantan para petapa pemuja api di hutan Uruvela yang telah beralih kepada Dhamma. Beliau disambut oleh raja bersama dengan 12.000 orang pengikutnya. Sang Buddha membabarkan khotbah yang sesuai, dan setelah mendengarnya, raja dan sebagian besar pengikutnya mencapai tingkat memasuki arus atau sotapanna. Keesokan harinya, raja mempersembahkan dana makanan kepada Sang Buddha dan Sangha, dan mendanakan hutan bambu Weluwana untuk dijadikan tempat kediaman mereka. Sang Buddha melewatkan masa keberdiaman musim hujan atau wasa kedua, ketiga, keempat, ke-17, dan ke-20 di hutan bambu ini. Pada masa-masa lain, beliau juga menetap di sana dalam perjalanan pengembaraannya. Sewaktu Sang Buddha berdiam di sana, raja menyempatkan setiap kesempatan untuk menemui Sang Buddha dan mendengarkan khotbahnya. Akan tetapi, ratunya, Khema, tidak ingin menemui Sang Buddha. Ia sangat cantik dan melewatkan sebagian besar waktunya untuk mempercantik dirinya. Ia telah mendengar bahwa Sang Buddha seringkali mencela kecantikan fisik. Jadi ia takut dan enggan menemui sang guru. Setelah mencicipi Dhamma,
Raja ingin berbagi dengan ratunya. Raja lebih muda 5 tahun daripada sang Buddha. Oleh karena itu, ratu diperkirakan masih berusia awal 30-an. Dan karena kecintaannya pada diri sendiri, ia tidak memiliki keinginan untuk mendengar dhamma. Raja menyusun rencana untuk membawa ratu bertemu dengan sang Buddha. Ia menyuruh para penyair menggubah lagu dan dinyanyikan oleh para penghibur. Lagu-lagu yang menggambarkan keindahan hutan bambu. Para penyair itu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan gambaran indah dari hutan itu. Lagu-lagu ini memuji keindahan hutan, menggambarkan kemiripannya dengan Nandawana di alam surga. Kunjungan para dewata ke hutan, kekaguman dan ketergila-gilaan mereka pada tempat kediaman sang Buddha yang menambah kemegahan hutan itu dan sebagainya. Lagu-lagu itu digubah dalam bait-bait Pali dan mungkin dapat menggugah pendengar jika dinyanyikan oleh penyanyi bersuara merdu. Lagu-lagu itu juga dinyanyikan oleh para wanita istana. Ketika mendengarnya, ratu menjadi ingin mengunjungi hutan itu. Sesungguhnya, kemegahan hutan itu tidak perlu diragukan. Sebelumnya, hutan itu menyenangkan hanya sebatas untuk menikmati pemandangan bunga dan pepohonannya. Sekarang, hutan itu diberkahi dengan keagungan sang Buddha, dengan ajaran dhammanya, dengan para meditator dan biku yang terabsorb dalam jhana. Tidak heran para dewa senang berkunjung dan tidak pernah lelah menemui sang Buddha dan mendengarkan khotbahnya. Ratu Khema kemudian memohon izin dari raja untuk mengunjungi hutan bambu. Raja dengan gembira memberikan izinnya, tetapi dengan syarat bahwa ia harus menemui sang Buddha. Untuk menghindari pertemuan dengan sang Buddha, ratu pergi ke sana ketika sang Buddha sedang berkeliling untuk menerima dana makanan. Ia begitu terpesona dengan keindahan hutan itu. Ketika berjalan ke sana kemari, ia melihat seorang biku muda yang bermeditasi di bawah pohon. Ia heran, mengapa seorang pemuda mendedikasikan dirinya pada kehidupan suci yang menurutnya hanya untuk orang tua yang telah menikmati kenikmatan indria pada masa mudanya. Ketika hendak kembali ke istana, para menteri yang menyertai mengingatkannya atas instruksi raja, dan di bawah tekanan mereka, ia berjalan menuju Gandhakuti, tempat kediaman sang Buddha. Ia berharap bahwa sang Buddha masih belum kembali dari perjalanan menerima dana makanan pagi di kota. Akan tetapi, pertemuan yang ia khawatirkan tidak terhindarkan. Ketika memasuki ruang utama, ia melihat seorang gadis yang luar biasa cantik sedang mengipasi dan memberi hormat kepada sang Buddha. Gadis itu hanyalah sebuah sosok ciptaan sang Buddha. Ratu sangat terkejut karena berpikir bahwa gadis itu adalah nyata. Ia belum pernah melihat gadis yang begitu cantik sebelumnya. Gadis itu sangat cantik sehingga kecantikan sendiri seperti tidak berarti. Apa yang ia saksikan melenyapkan kesalahpahamannya bahwa sang Buddha meremehkan kecantikan wanita. Hal itu juga membuyarkan keangkuhan dan kesombongannya. Ketika Ratu Khema menatap penuh perhatian pada gadis itu, dengan kekuatan supranaturalnya, sang Buddha membuat gadis itu menjadi tua persis di depan mata sang ratu. Gadis itu semakin menua hingga ia menjadi seorang nenek berusia 90 tahun dengan rambut yang memutih, giginya tanggal, kulitnya menjadi keriput, dan tulang-tulangnya menonjol. Kemudian, nenek tua itu kehilangan keseimbangan
terjatuh dan mengerang dengan napas terengah-engah. Melihat pemandangan ini, ratu sangat tergoncang. Ia menjadi sadar atas kekotoran dan sifat menjijikan dari tubuh manusia dan kesia-siaan yang dibuat oleh orang-orang yang melekat pada tubuh mereka. Kemudian Sang Buddha berbicara kepada ratu. Beliau mengatakan padanya agar merenungkan jasmaninya. Jasmani adalah objek kemelekatan bagi orang-orang dungu. Kendati jasmani ini bau, kotor, menjijikan, dan rentan terhadap penyakit. Khema, engkau harus memusatkan pikiranmu pada sifat menjijikan dari jasmani. Jijiklah terhadap jasmani ini. Tubuh wanita ini seperti engkau sebelum kehancurannya. Akan tetapi, sekarang menjadi menjijikan. Dan tubuhmu juga akan mengalami hal yang sama pada waktunya. Engkau harus menghindari kemelekatan pada tubuhmu atau tubuh orang lain. Engkau harus merenungkan sifat ketidakkekalan yang tersembunyi atas segala sesuatu. Ketidakkekalan yang tersembunyi atas segala sesuatu biasanya luput dari pengamatan mereka yang tidak memiliki perhatian murni terhadap batin dan jasmani pada saat kemunculannya. Dengan hidup tanpa perenungan dan kebijaksanaan, mereka percaya bahwa tubuh fisik seseorang adalah sama dengan masa kanak-kanaknya. Bagi mereka, batin dianggap sebagai suatu entitas permanen. Dan bagi beberapa orang, batin dan jasmani adalah aspek-aspek diri pribadi yang sama. Demikianlah kecenderungan manusia untuk salah memahami tanda kekekalan. Ilusi demikian bahkan juga dimiliki oleh mereka yang dapat menjelaskan jasmani, batin, dan unsur-unsurnya secara analitis, tetapi belum merenungkannya dengan benar. Akan tetapi, para meditator yang mempraktekkan perhatian murni terus-menerus tidak melihat penglihatan dari tangan, kaki, kepala, dan sebagainya saat konsentrasi mereka berkembang. Mereka hanya melihat lenyapnya segala sesuatu, baik si pengamat maupun objeknya, dari saat ke saat. Mereka dengan jelas merealisasi sendiri ketidakkekalan dari dunia fenomena. Sang Buddha mendorong ratu untuk mengamati sifat alami segala sesuatu ini yang hampa dari tanda-tanda kekekalan, karena ketidaktahuannya atas hal tersebut yang mengakar dalam kesombongannya. Khema, melalui pandangan terang atas ketidakkekalan, engkau harus mengatasi akar kesombongan. Dengan mengatasi kesombongan, engkau akan hidup damai. Seperti halnya seekor laba-laba berkeliaran tanpa henti di jaringnya. Demikian pula, melalui kemelekatan yang diciptakannya sendiri, orang-orang mengembara tanpa henti dari satu kehidupan ke kehidupan lain dan tidak mampu melepaskan diri dari roda kehidupan. Mereka yang melepaskan kenikmatan indria dan mempraktekkan dhamma mampu mengatasi kemelekatan dan membebaskan diri dari sangsara. Kitab komentar mengatakan bahwa setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha ini, Khema mencapai kearahatannya. Menurut Apadana, ia memperoleh mata dhamma setelah mendengar syair tersebut. Dan menurut Mahanidana Sutta, ia mencapai kearahatan setelah mempraktekkan dhamma sebagai bhikkhuni selama 1,5 bulan.
Mata dhamma atau dhamma cakhu di sini berarti pengetahuan dari memasuki arus atau sotapanna atau yang tidak kembali, anagami. Kitab komentar atas Therigatha menyebutkannya sebagai yang pertama. Mengingat bahwa ia meninggalkan kehidupan rumah tangga, dapat diperkirakan bahwa walaupun ia tidak langsung menjadi arahan, ia pasti mencapai yang tidak kembali atau anagami yang membebaskannya dari segala keinginan indriawi. Atas izin raja, ia bergabung dalam sangga dan dikenal sebagai Khematheri. Ia yang terunggul di antara para bhikkhuni dalam hal kecerdasan dan kebijaksanaan, dan ditunjuk oleh Sang Buddha sebagai bhikkhuni dengan kebijaksanaan tertinggi. Kisah Uppalawanna. Samana Gutta, putri kedua dari Raja Kiki, menjadi putri seorang pedagang di Sawati pada masa Sang Buddha. Ia bernama Uppalawanna karena warna kulitnya yang menyerupai bunga teratai. Untuk mempersingkat cerita, ia begitu cantiknya, sehingga para raja dan pedagang di seluruh penjuru India ingin mempersuntingnya. Karena begitu banyak pelamar dan tidak ingin mengecewakan mereka, sang pedagang tidak tahu apa yang harus dilakukan atas putri tunggalnya. Ia bertanya, apakah putrinya ingin bergabung dalam sangga? Dengan potensi spiritual yang dibawa sejak kehidupan lampaunya, ia seketika menyanggupi dan ditahbiskan di sebuah wihara. Tidak lama kemudian, ia menjadi seorang arahan yang memiliki kekuatan supranatural. Kisah Patacara. Putri Raja Kiki yang ketiga bernama Patacara pada masa Buddha Gotama. Kisahnya sering diperankan kembali di panggung-panggung dan sangat dikenal banyak orang. Setelah kehilangan orang tua, suami, dan anak-anaknya, ia menjadi gila, dan sewaktu sedang mengembara tanpa tujuan, ia sampai di Wihara Jetawana, di mana Sang Buddha sedang mengajar. Di sana ia sembuh dari kegilaan sementaranya, dan setelah mendengar khotbah Sang Buddha, ia menjadi seorang pemasuk arus atau sotapanna. Ia bergabung dalam sangga dan akhirnya mencapai kearahatan. Ia menempati posisi siswi terunggul dalam hal pengetahuan winaya. Kisah Kundala Kesi. Putri keempat Raja Kiki, Bhikkhu Dayika, menjadi putri seorang pedagang di Rajagaha. Ia bernama Banda, mencintai seorang perampok terhukum. Ia menebus perampok itu dan menjadi istrinya. Suatu hari, si perampok membawanya ke puncak gunung dengan berpura-pura akan memberi hormat kepada para dewata. Di sana, sang suami melucuti semua perhiasan istrinya dan memutuskan untuk membunuhnya. Banda meminta izin untuk memberi penghormatan terakhirnya kepada suami. Mengelabui suami dengan gerak-geriknya yang penuh cinta kasih, ia mendorong suaminya jatuh ke jurang. Lalu karena takut untuk pulang ke rumah orang tuanya, ia mencari perlindungan di tempat kediaman para petapa pengembara atau parimbajaka. Pada saat penahbisannya dalam kelompok itu, rambutnya dicabut sehelai demi sehelai. Oleh karena itu ia pasti mengalami kesakitan lebih dari 10.000 kali. Rambut barunya yang tumbuh berbentuk melingkar bagaikan anting-anting. Karena itulah ia diberi nama Kundala Kesi. Ia mempelajari semua doktrin para petapa dan mengembara ke seluruh negeri, menantang setiap guru yang ia temui untuk berdebat. Suatu hari, ia dikalahkan oleh Sariputta Thera. Ia menjadi muridnya, dan setelah mendengar khotbah Sang Buddha, ia mencapai kearhatannya.
Apadana menyebutkan bahwa pembebasannya timbul setelah pencapaian mata dhamma dan penahbisannya menyusul. Ia adalah bhikkhuni terunggul dalam hal intuisi yang cepat atau kimpa bhinyana. Kisah Gotami. Dhamma, putri kelima Raja Kiki, menjadi putri orang miskin di Sawathi. Karena kemiskinan orang tuanya, ia diremehkan oleh sanak saudara dari suaminya. Mereka menunjukkan kasih sayang hanya setelah ia melahirkan seorang anak. Malangnya, anak itu meninggal dunia dan menimbulkan kesedihan yang teramat dalam bagi sang ibu. Mendekap mayat anaknya, ia berjalan di kota mencari obat yang dapat menghidupkan anaknya. Atas nasihat seorang bijaksana, ia memohon bantuan pada Sang Buddha yang lalu menyuruhnya membawa sebutir biji mustar dari rumah yang tidak pernah ada kematian di dalamnya. Ia berjalan mencari rumah seperti itu, tetapi tentu saja sia-sia. Orang-orang heran dengan pertanyaannya dan berkata, "Engkau, gadis dungu, begitu banyak kematian telah terjadi di dalam rumah kami, sehingga kami tidak dapat menghitungnya lagi." Jawaban seperti ini dari 3 rumah memutuskan harapannya. Ia menyadari bahwa tiada rumah yang tanpa kematian, bahwa anaknya bukanlah satu-satunya manusia yang mati, bahwa semua makhluk hidup tidak terbebas dari kematian. Ia meninggalkan mayat anaknya di tanah pemakaman dan mengucapkan syair. Kematian tidak dibatasi oleh desa atau kota. Tidak menghampiri hanya satu suku atau satu keluarga. Melainkan takdir dari semua makhluk hidup, baik manusia atau dewa, yang diatur oleh hukum ketidakkekalan. Mungkin dipertanyakan, bisakah seorang gadis miskin menggubah sebuah syair yang tanpa cacat dalam hal irama dan tata bahasa? Karena kitab komentar menyebutkan bahwa syair ini berasal dari kisah Gotami. Mungkin ia mengungkapkan pikirannya dalam prosa biasa yang dijadikan bentuk syair oleh Sang Buddha. Menurut Apadana, syair ini serta syair lainnya diucapkan oleh Sang Buddha. Setelah mendengarnya, kisah Gotami menjadi seorang pemasuk arus atau sotapanna. Ia bergabung dalam sangga, mempraktekkan dhamma, dan tidak lama kemudian mencapai kearahatan. Ia adalah yang terunggul di antara para bhikkhuni yang mengenakan jubah kasar. Kisah Dhammadinna. Suddhama, putri ke-6 Raja Kiki, menjadi Dhammadinna, istri Wisakha, seorang pedagang kaya. Wisakha mencapai tingkat memasuki arus atau sotapanna bersama dengan Raja Bimbisara ketika mendengar khotbah Sang Buddha pada kunjungan pertama beliau ke Rajagaha. Kelak, ia mencapai tingkat yang tidak kembali anagami. Pada tingkat ini, seorang meditator terbebas dari kemelekatan pada objek indria. Ia tidak lagi mendambakan pemandangan indah, suara merdu, bau-bauan harum, ataupun kontak fisik yang menyenangkan. Pada hari itu, Wisakha pulang ke rumah dengan batin yang tenang dan terkendali. Dhammadinna melihat keluar jendela. Pada hari-hari lain, mereka akan tersenyum ketika saling bertatap mata. Namun sekarang, ia melihatnya pulang dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia keluar untuk menyambut suaminya, tetapi sang suami memasuki rumah dengan diam. Bukannya berjalan masuk bergandengan tangan seperti hari-hari lain.
Ia makan juga dengan berdiam diri tanpa bicara, membuat sang istri khawatir atas perilakunya yang ganjil. Pada malam hari, ia tidur sendirian, alih-alih bersama istrinya. Sang istri kebingungan. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya jatuh cinta kepada wanita lain? Apakah orang lain telah membuat suaminya membencinya? Atau apakah ia mungkin telah melakukan kesalahan terhadap suaminya? Ia tidak bertanya apapun selama 2 hari. Tetapi pada hari ketiga, ia tidak dapat menahan diri dan bertanya dengan terus terang apa yang terjadi dengan suaminya. Wisaka berpikir, pengalaman spiritual ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya diungkapkan kepada orang lain. Akan tetapi, aku tidak dapat menghindar dari pertanyaannya. Jika aku tidak menjawab, ia akan mati patah hati. Kemudian ia berkata kepada istrinya, "Saudariku, aku telah mengalami suatu pengalaman transenden setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha. Seseorang yang telah mengalami pengalaman ini tidak lagi mampu atau memiliki keinginan untuk menikmati hubungan apapun yang sebelumnya ada antara engkau dan aku. Engkau boleh melakukan apapun yang engkau inginkan dengan segala kekayaan yang kita miliki. Anggaplah aku sebagai kakakmu. Aku akan cukup puas dengan makanan yang engkau siapkan. Jika engkau tidak ingin menetap di sini, engkau boleh pulang ke rumah orang tuamu dengan semua kekayaanmu. Jika engkau ingin menetap di sini, alih-alih menikah lagi, maka aku akan menganggapmu sebagai adikku dan menjagamu." Sebagai seorang wanita yang cerdas, Dhammadina merenungkan sebagai berikut. Seorang pria biasa tidak akan berbicara seperti ini. Ia pasti telah mengalami suatu pengalaman transenden. Baik sekali jika aku bisa mengalaminya juga. Dhammadina pasti akan merasa sedih seandainya ia berpikir sebaliknya dan berkata kepada dirinya, "Mengapa aku harus peduli padanya jika ia tidak mempedulikan aku? Aku dapat dengan mudah mendapatkan suami lain." Akan tetapi, ia sangat terkesan dengan apa yang suaminya katakan dan ingin juga memiliki pengalaman itu. Ia bertanya kepada suaminya, apakah pengalaman itu dapat dicapai oleh wanita? Ketika diberitahu bahwa Dhamma tidak membuat perbedaan antara pria dan wanita, ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi bhikkhuni. Wisaka gembira dan mengantarnya ke wihara bhikkhuni dengan sebuah tanduk emas. Tidak lama setelah ditahbiskan, Dhammadina mencapai kearhatan. Atas pertanyaan-pertanyaan mendalam yang diajukan oleh pedagang Wisaka, Bhikkhuni Dhammadina memberikan jawaban tegas. Dialog antara Wisaka dan Dhammadina tercatat dalam Cula Wedala Sutta Majjhima Nikaya. Pembabarannya atas beberapa hal mengenai Dhamma begitu mencerahkan, sehingga Sang Buddha menganugerahkan kepadanya kehormatan sebagai bhikkhuni terbaik dalam hal mengajar atau Dhamma Katikanang. Kisah Wisaka. Sanggadhaika, putri ketujuh Raja Kiki, terlahir kembali sebagai Wisaka, wanita yang mendanakan wihara Pubbarama kepada Sangha. Ia telah menjadi seorang pemasuk arus atau sotapanna sejak usia 7 tahun. Ia mendengar khotbah Sang Buddha bersama dengan 500 gadis temannya saat kunjungan Sang Buddha ke pemukiman Bhattaya. Kelak ia pindah ke Saketa bersama orang tuanya atas undangan Raja Pasenadi. Ketika dewasa, ia menikahi putra pedagang Migara dan menetap di Sawadhi. Ia mendanakan wihara Pubbarama kepada Sangha, melayani mereka dengan bubur dan makan pagi setiap hari di rumahnya.
menyediakan sari buah-buahan dan obat-obatan di wihara, dan mendengarkan khotbah-khotbah para biku. Di antara ketujuh putri Raja Kiki yang mempraktekkan hidup suci, 6 pertama menjadi arhan dan mencapai nibbana. Putri terakhir, yaitu Wisakha, pada masa Buddha Gotama, tidak mencapai jalan kesucian yang lebih tinggi. Ia meninggal dunia sebagai seorang pemasuk arus atau Sotapanna, dan sekarang menjadi ratu dari Raja Sunimitta di alam surga Nimmanarati, alam surga kelima. Ia akan mencapai tingkat yang tidak kembali anagami di sana, melewati 5 alam sudhawasa berturut-turut, dan mencapai kearhatan di alam akanitha. Sekarang Wisakha adalah ratu utama di alam surga Nimmanarati. Umur kehidupan di sana adalah 8.000 tahun surgawi yang setara dengan 2.304 juta tahun manusia. Mungkin sangatlah membosankan menikmati kebahagiaan surgawi sedemikian lama. Ketika ia meninggal dunia sebagai seorang yang tidak kembali anagami, ia akan melewati alam terendah dari 5 alam sudhawasa, yaitu Awiha, di mana ia akan menjadi Brahma. Brahma tidak berjenis kelamin, namun memiliki penampilan seorang pria yang agung. Brahma bebas dari segala keinginan indriawi. Umur kehidupan di sana adalah 1000 siklus dunia atau kappa. Dari sana, ia akan pergi ke alam Atappa, alam sudhawasa kedua. Setelah 2000 siklus dunia di sana, ia akan berlanjut ke alam Suddasana, alam sudhawasa ketiga, di mana ia akan hidup selama 4000 siklus dunia. Kemudian ia akan hidup selama 8000 siklus dunia lagi di alam sudhawasa keempat, alam Sudasi. Setelah melewatkan 16.000 siklus dunia di sana, ia akan mencapai alam akanitha, alam sudhawasa tertinggi, di mana ia akan mencapai nibbana setelah melewati umur kehidupan selama 16.000 siklus dunia. Total seluruh umur kehidupannya ini adalah 31.000 siklus dunia. Demikianlah Wisakha akan berada di alam Brahma selama 31.000 siklus dunia sebelum mencapai nibbana. Kita mengetahui takdir setelah kematian Wisakha ini berdasarkan sumber kitab komentar Atasaka Panha Sutta Digha Nikaya. Dikatakan bahwa Sakka, raja para dewa, akan menuju alam Akanitha sebagai alam terakhirnya. Walaupun tidak disebutkan tentang kearhatannya atau pencapaian nibbana di sana, kelahiran di alam Akanitha menutup peluang untuk terlahir kembali ke alam lain, sehingga berarti pencapaian kearhatan di sana. Ini adalah juga alam yang akan dituju oleh para meditator yang telah mencapai 3 tingkat pertama jalan kesucian, yang mencapai alam Wehapala dan Newa Sanyana Sanyayatana. Kitab komentar yang sama mengatakan bahwa itulah takdir Sakka yang memiliki kesamaan dengan Anathapindika dan Wisakha. Beberapa pemasuk arus atau Sotapanna menyukai kenikmatan duniawi atau buah kama dari perbuatan baiknya. Mereka merindukan kebahagiaan duniawi, bersenang di dalamnya, dan berulang-ulang terpikat di dalamnya. Anathapindika, Wisakha, Cularatha Dewa, Maharatha Dewa, Aneka Wanya Dewa, Sakka, dan Nagadatta Dewa, dikatakan bahwa ketujuh orang ini menggemari kenikmatan-kenikmatan duniawi dan bahwa mereka akan melewati 6 alam surga berturutan lalu menetap di alam Akanitha dan mencapai nibbana di sana. Tidaklah tepat memaknai secara harfiah pernyataan kitab komentar tentang kenikmatan indria berturut-turut di 6 alam surga. Mungkin
Hal ini berarti yang tidak kembali atau anagami di satu atau dua alam dan selanjutnya menuju alam awiha. Namun demikian, itulah takdir dari Sakka seperti yang disebutkan dalam Sakka Panha Sutta. Seorang pemasuk arus seperti Wisakha bukanlah pemasuk arus dengan yang kelahiran terbanyak 7 kali atau Satthakatu Parama. Juga bukan pemasuk arus yang melewati satu keluarga mulia ke keluarga mulia lainnya atau kolang-kola. Ia juga bukan seorang yang bertunas hanya sekali lagi atau eka biji. Ia disebut Bonzinzan dalam bahasa Myanmar karena ia akan menikmati semua kebahagiaan surgawi dari satu alam ke alam berikutnya. Seorang Bonzinzan disebut demikian karena menurut kitab komentar atas Samyutta Nikaya dan Puggala Panyati, ia akan melewati semua alam surga yang rendah dan 5 alam yang lebih tinggi berturut-turut. Dhamma Sanggani, buku pertama Abhidhamma Pitaka, menjelaskan 4 tingkat jalan kesucian sebagai 4 alam atau bumi. Para mulia yang melewati seluruh alam ini juga dapat disebut Bonzinzan. Sebutan untuk para mulia seperti ini adalah lebih tepat, karena pencapaian bertahap para mulia ini berbeda dari takdir pemasuk arus dengan 7 kelahiran. Pemasuk arus terlahir kembali 7 kali dan setelah melewati 3 tingkat kesucian yang lebih tinggi, mencapai kearhatan. Ini juga adalah takdir dari kedua jenis pemasuk arus lainnya, kolang-kola dan eka biji. Akan tetapi, jika alam atau bumi yang dimaksudkan adalah keempat tingkat kesucian, pemasuk arus mencapai tingkat yang tidak kembali di satu alam surga, melewati kelima alam Sudhawasa dan mencapai nibbana di alam Akanitha. Ia lebih tepat disebut Bonzinzan, karena pencapaian bertahapnya atas 3 tingkat yang lebih tinggi atau alam dari para mulia. Ini adalah kisah-kisah yang menggambarkan buah kama dari kehidupan suci yang dipraktekkan oleh pria dan wanita. Kisah-kisah tersebut memberitahu kita bagaimana kehidupan suci mengarah menuju kemajuan materi dan spiritual. Bagaimana pria dan wanita yang bertekad untuk menjalani kehidupan suci menikmati kenikmatan surgawi berturut-turut. Bagaimana dari alam surga ia berlanjut ke alam Sudhawasa atau alam Brahma, atau bagaimana dari dimulai tingkat kaum duniawi biasa, pencapaian tingkat-tingkat kesucian berturut-turut bersama dengan tujuan terakhir kearhatan atau nibbana adalah memungkinkan bagi meditator. Oleh karena itu, Anda harus bertekad untuk mempraktekkan kehidupan suci demi kemajuan spiritual dan demi mengurangi atau memadamkan kotoran batin. Mereka yang hanya mampu menjalani 5 sila harus bertekad untuk menghindari segala jenis hubungan seksual yang salah. Demikianlah saya akhiri video part 6b sekaligus mengakhiri pembacaan bagian Abrahma Carya garis datar 4 mengenai ketidaksucian. Pada video part selanjutnya saya akan mulai membacakan bagian berbohong atau musawada garis datar 5. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang